Ibu mertua, si Cheo, sombong berteriak di depan semuanya. Wanita bodoh tak berguna, posisimu itu pastinya jadi OB. Selama 5 tahun aku bangun perusahaannya. Tapi ini balasan untukku? Kubas 3 hari kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rini duduk di teras rumah kecil yang ia tinggali bersama suaminya selama hampir 5 tahun. Sore itu langit berwarna oranye lembut, tetapi hati Rini justru terasa sesak. Ia menatap tanaman-tanaman yang ia rawat dengan telaten, bunga melati, lidah mertua, dan beberapa pot kecil kaktus yang ia rawat sejak awal pernikahan. Semuanya tampak tumbuh subur, tidak seperti pernikahan dan kehidupannya yang mulai terasa seperti layu perlahan. Rini, 28 tahun, memiliki wajah lembut yang selalu tampak tenang walau di dalamnya sering terjadi badai. Ia adalah tipe wanita yang selalu mencoba mengalah, menjaga perasaan orang lain, dan berpikir ribuan kali sebelum melawan. Langkah hidupnya selalu dipenuhi pertimbangan. Ia lulusan S1 manajemen dengan nilai yang baik, namun memilih menikah muda karena yakin bahwa membangun keluarga adalah impiannya. 5 tahun berlalu, ia memahami bahwa cinta saja tidak cukup untuk menjaga semuanya tetap utuh. Ia menarik napas panjang. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Aku dulu percaya hidup setelah menikah akan lebih mudah. Ternyata aku salah, batinnya. Pintu pagar rumah berbunyi. Dari kejauhan, sebuah motor berhenti dan 2 wanita turun sambil tertawa kecil. Rini langsung tersenyum tipis. Itu adalah 2 orang yang selalu menjadi sumber kekuatannya selama ini. Fanny turun lebih dulu. Wanita berusia 29 tahun itu memiliki pembawaan tegas, rambut panjang hitam yang selalu diikat tinggi, dan mata yang tajam namun ramah. Ia bekerja sebagai konsultan brand untuk beberapa UMKM, membuatnya sering bepergian. Karakternya yang lugas membuatnya jadi penyeimbang Rini. Di belakangnya menyusul Ayu, 28 tahun, sosok yang kalem seperti Rini namun jauh lebih vokal ketika menyangkut hal-hal tidak adil. Ayu adalah seorang paralegal di sebuah kantor hukum kecil. Penampilannya selalu rapi dengan jilbab pastel dan kemeja bersih. Ayu dikenal sebagai otak jernih di antara mereka bertiga. Rin, ya ampun, kamu masih kelihatan pucat aja. Kamu sakit? Atau? Fanny langsung duduk tanpa izin, menatap Rini tajam namun penuh sayang. Jangan bilang ibu mertuamu itu bikin ulah lagi. Rini tersenyum hambar. Bukan apa-apa, Fan. Aku cuma capek. Ayu ikut duduk di sampingnya. Capeknya beda. Rin, rasanya dari suara kamu aja kita bisa tahu kamu lagi nahan sesuatu. Rini diam. Kedua sahabatnya saling berpandangan. Mereka bertiga memang memiliki hubungan yang hampir seperti saudara kandung. Sejak SMA mereka saling berjanji untuk tetap bersama menghadapi apapun, dan sampai sekarang janji itu tetap terjaga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Rini lebih sering menyembunyikan masalahnya, entah karena tidak ingin membebani atau karena merasa dirinya memang harus menanggungnya sendiri. Bilang sama kami, Rin, ujar Ayu lembut. Kamu itu selalu kuat, tapi kuat bukan berarti harus sendirian. Rini menghela napas panjang, menatap kedua sahabatnya satu persatu. Aku cuma merasa lelah. 5 tahun ini, aku berusaha membangun perusahaan keluarga suamiku. Aku bangun dari awal, aku yang menyusun hampir semua sistem, laporan, strategi. Tapi kalian tahu? Namaku bahkan gak pernah ditulis di struktur perusahaan. Fanny mengetuk meja kecil di dekatnya, jelas geram. Dari dulu aku bilang, kamu itu terlalu baik. Mana ada manusia dikasih berlian tapi malah diinjak-injak begitu? Ayu menatap Rini lebih lembut lagi. Rin, sudah sejauh apa ibu mertuamu memperlakukan kamu? Rini terdiam lama. Sore itu angin bertiup ringan, menepis helai rambut yang keluar dari kerudungnya. Ia menggenggam cangkirnya lebih erat, menahan gemetar yang hampir tak terlihat. Dia bilang aku nggak pantas kerja di kantor keluarga. Rini mengatur napas. Dia bilang, posisi paling cocok buat aku adalah OB. Fanny membelalakan mata. Hah? Dia bilang begitu? Secara langsung? Dengan mulutnya sendiri?
Ayu menahan Fanny yang hampir berdiri. Tenang dulu, Van. Rini tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti retakan. Iya, dia bilang begitu. Katanya aku cuma numpang hidup sama anaknya. Katanya aku cuma bikin ribet karena terlalu banyak ikut andil. Padahal aku melakukan semua itu untuk keluarga. Senyap. Fanny dan Ayu menunduk, jelas berusaha menahan emosi. Dan suamimu? Tanya Ayu hati-hati. Rini menggeleng pelan. Dia diam. Dia cuma bilang, sudah, jangan diambil hati. Seakan semua itu sepele. Fanny memukul pahanya sendiri. Astaga, Rin. Kamu ini manusia, bukan karpet kaki. Kenapa dia pikir kamu bisa tahan? Ayu menatap Rini dalam-dalam. Kamu sudah terlalu lama membiarkan mereka memperlakukan kamu buruk. Rin, kamu itu berharga. Kamu bukan sekadar istri yang harus mengalah terus. Rini menunduk, dan kali ini matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, aku tahu. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk membenahi semuanya. Fanny dan Ayu langsung meraih tangan Rini dari kedua sisi. Kamu mulai dari sini, kata Fanny. Dari bilang yang sebenarnya sama kami. Kamu nggak sendirian, tambah Ayu. Kamu punya kami. Selalu. Untuk pertama kalinya hari itu, Rini merasa tidak sedang berjalan dalam gelap sendirian. Dalam hatinya, perlahan muncul suara kecil yang selama ini ia tekan. Kalau aku terus diam, aku bisa hancur. Kalau aku ingin hidupku berubah, aku harus bergerak. Dan tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidupnya, hidup suaminya, dan terutama, hidup ibu mertuanya. Hari itu adalah awal dari perubahan besar. Malam itu hujan turun pelan, membasahi halaman rumah dan menciptakan suara rintik-rintik yang biasanya membuat suasana terasa damai. Namun bagi Rini, tak ada lagi yang terasa damai di rumah itu. Sejak beberapa bulan terakhir, suasana rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang yang penuh jarak. Seperti ada tembok tak terlihat yang membentang antara dirinya dan suaminya, Dimas. Dimas pulang terlambat lagi, hampir pukul 11 malam. Rini menunggu di ruang tamu dengan lampu yang dibiarkan menyala redup. Hatinya ingin marah, tetapi bibirnya tak mampu mengucap kata-kata kasar. Ia hanya ingin jelas, ingin memahami apa yang sedang terjadi pada pria yang dulu ia cintai tanpa syarat. Begitu pintu terbuka, bau parfum yang asing menyelinap ke dalam ruangan. Bukan parfum yang biasa Dimas gunakan. Rini berdiri pelan. Mas baru pulang. Dimas terlihat terkejut sejenak, lalu mengangguk singkat. Iya, rapat mendadak. Rini memperhatikan pergerakan tangan Dimas yang buru-buru menggantung jaket dan melepaskan sepatu, seakan ingin secepat mungkin menghindari kontak mata. Mas, sudah makan? Sudah, jawabnya pendek. Mas, Rini mencoba lagi, lebih hati-hati. Kalau ada masalah di kantor, aku bisa bantu. Dimas menoleh dengan wajah lelah. Aku cuma capek. Rin, jangan nambah beban. Kata-kata itu menghantam Rini seperti hujan deras yang tiba-tiba mengguyur tubuh tanpa persiapan. Ia diam. Sudah terbiasa diam. Sudah terlalu sering hatinya disuruh diam. Mas mau teh hangat? Suaranya bergetar kecil. Tidak perlu. Jawab Dimas sambil berlalu menuju kamar tanpa menoleh lagi. Rini berdiri di ruang tamu sendiri, memandangi pintu kamar yang tertutup rapat. Rasanya ada sesuatu yang menghilang. Seperti hubungan mereka tengah dicabut akarnya tanpa ia sadari. Keesokan paginya, Rini menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan teh hangat. Namun piring Dimas tetap kosong. Ia sudah pergi bekerja sebelum matahari terbit, meninggalkan rumah tanpa pamit, tanpa ucapan apapun. Rini duduk sendiri di meja makan. Memandang kursi kosong di depannya, ia merasa seolah-olah angin pagi yang masuk lewat jendela ikut menguatkan rasa sepinya. Tidak biasanya Dimas seperti ini. Dulu ia selalu membangunkan Rini dengan kecupan di dahi atau sekedar menyapa pelan. Sekarang, bahkan sepatah kata pun sulit keluar dari mulutnya. Ponsel Rini berbunyi. Fanny menelepon. Rin, kamu sudah bangun? Aku lewat dekat rumahmu. Mau aku mampir? Rini menghela napas. Boleh. Aku lagi sendirian. Tak lama kemudian,
Fanny muncul dengan dandanan rapi dan aroma parfum modern khas dirinya. Ia langsung masuk dan melihat meja makan. Kamu masak segini tapi dimakan sendiri. Fanny menaikkan alis. Dimas mana? Sudah pergi. Rini menunduk. Tanpa pamit. Fanny bersandar di kursi sambil menatapnya serius. Rin, kamu sadarkan kalau belakangan ini sikap Dimas berubah drastis? Ada yang aneh. Rini menggenggam ujung kerudungnya. Aku tahu, tapi aku nggak tahu harus mulai curiga dari mana. Sudah pernah kamu tanya langsung? Sudah. Dia selalu bilang capek. Fanny memejamkan mata. Capek? Capek kerja atau capek sama kamu? Rini terdiam sesaat. Lalu ia mengangkat bahu. Aku nggak berani tanya sejauh itu. Fanny menatapnya penuh iba. Rin, kamu itu istrinya. Kamu punya hak tahu. Rini tahu itu benar, tapi hatinya seperti ketakutan. Ketakutan akan jawaban yang mungkin tak ingin ia dengar. Siang harinya, Rini pergi ke kantor keluarga suaminya. Seperti yang selalu ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Ia disambut beberapa staf yang ramah. Sebagian dari mereka sudah mengenal betapa besar peran Rini di perusahaan meskipun tidak semua berani mengakuinya di depan umum. Begitu ia masuk ruangannya, ibu mertuanya, Bu Sicheo, sudah menunggu dengan wajah masam. Kamu telat, katanya tanpa basa-basi. Iya Bu, saya hanya terlambat beberapa menit. Tadi ada alasan lagi. Kamu pikir perusahaan ini bisa maju dengan orang yang suka alasan? Rini menunduk. Maaf Bu. Ibu mertua menatapnya dari ujung kepala ke ujung kaki. Tatapan yang selalu membuat Rini merasa seperti sampah yang tidak diinginkan. Saya sudah bilang berkali-kali. Lanjutnya, kamu itu bukan darah keluarga ini. Jangan bertindak seolah kamu punya andil besar. Rini menelan ludah. Tapi Bu, saya sudah menyusun laporan tahunan, sistem operasional. Apa? Kamu mau bilang kamu yang paling berjasa? Suara ibu mertua meninggi. Kamu tidak ada apa-apanya. Tanpa Dimas, kamu itu bukan siapa-siapa. Ucapan itu membuat dada Rini terasa sesak. Ia sudah berusaha keras selama 5 tahun bekerja tanpa gaji, tanpa posisi resmi, tanpa penghargaan. Namun tetap saja, ia dianggap tak berguna. Kamu dengar? Ibu mertua melanjutkan, suaranya dingin seperti es. Jangan pernah merasa kamu punya kontribusi. Kamu itu hanya mengerjakan hal-hal kecil. Mengerti? Rini mengangguk pelan. Di balik dinding tipis kantor, beberapa karyawan saling pandang, tetapi tidak berani bertindak. Mereka tahu siapa yang benar. Tetapi lebih baik berpura-pura tidak melihat daripada menanggung risiko dimarahi ibu direktur sendiri. Rini kembali ke ruangannya dengan langkah pelan. Di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu mulai pecah. Bukan pecahan besar, tapi retakan yang semakin melebar hari demi hari. Ketika ia membuka laptop dan mulai bekerja, air matanya jatuh tanpa suara. Ia mengusapnya cepat-cepat agar tidak terlihat siapapun. Kenapa aku harus terus begini? Bisiknya pada diri sendiri. Namun jawabannya hanya senyap. Malamnya, ketika Dimas pulang, Rini mencoba mengumpulkan keberanian. Mas, kita perlu bicara. Dimas tidak menoleh. Nanti saja, Rin. Aku capek. Mas selalu bilang capek. Rini menahan suaranya yang bergetar. Tapi kita nggak pernah benar-benar bicara. Dimas berhenti, tapi tidak menatapnya. Kamu mau bilang apa? Semua baik-baik saja. Mas berubah. Dimas tertawa kecil, sinis. Kamu terlalu sensitif. Rini menggigit bibir. Mas, aku ini istri Mas. Kalau ada yang salah, aku harus tahu. Dimas akhirnya menoleh, tapi tatapannya dingin. Rin, kamu itu ribet. Sudah, jangan bahas macam-macam. Aku mau mandi. Rini merasa dadanya membeku. Kata-kata itu terasa seperti punggung pintu yang dibanting di depan wajahnya. Rumah itu semakin sunyi. Tapi sunyi yang menakutkan. Sunyi yang membuat Rini sadar bahwa ia sedang kehilangan sesuatu tanpa mampu mencegahnya. Dan pada malam itu, ketika Dimas sudah masuk kamar, Rini duduk sendiri di ruang tamu sambil memandang gelap. Untuk pertama kalinya, ia membisikkan kalimat yang selama ini ia takuti. Rumah tanggaku mulai retak, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan.
Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena firasat buruk yang sejak subuh menempel di dada Rini. Ada perasaan tak nyaman, seperti gelombang kecil yang perlahan berubah menjadi badai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya yakin sesuatu akan meledak. Ketika Rini tiba di kantor keluarga, suasana terasa berbeda. Beberapa karyawan berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ada yang tampak iba, ada yang canggung, ada pula yang memilih pura-pura sibuk. Rini tidak terlalu memikirkan itu. Ia sudah terbiasa dinilai, diremehkan, dan dipandang sebelah mata sejak hari pertama ia masuk sebagai menantu yang terlalu ikut campur. Namun pagi itu, pandangan mereka terasa lebih tajam dari biasanya. Rini berjalan ke ruang meeting, tempat ibu mertuanya biasanya berkantor ketika sedang berada di gedung. Ia ingin menyerahkan laporan keuangan yang sudah ia revisi sampai larut malam. Ketuk. Masuk. Suara Bu Sicheo terdengar tajam. Rini membuka pintu dengan hati-hati. Di dalam ruangan, Bu Sicheo duduk dengan punggung tegap. Bibir mengerucut seperti seseorang yang sejak pagi sedang mencari masalah. Di meja, ada tumpukan dokumen dan beberapa kertas yang terlihat sengaja diacak-acak. Rini menghirup napas. Selamat pagi, Bu. Ini laporan yang kemarin Ibu minta saya revisi. Bu Sicheo menatap dokumen itu seolah melihat sampah yang dibungkus rapi. Ia mengambilnya, membuka halaman pertama, lalu melemparnya kembali ke meja. Apa ini? Nada suaranya menusuk. Laporan keuangan, Bu. Saya sudah revisi sesuai catatan. Sesuai catatan? Atau sesuai kemauanmu sendiri? Suara Bu Sicheo meninggi. Rini menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya mengikuti arahan Ibu. Bu Sicheo berdiri perlahan, lalu berjalan memutari meja. Tumit sepatunya menimbulkan suara tok, tok, tok yang menggema di ruangan sunyi. Dengar ya, Rini, katanya sambil mendekat. Aku sudah sabar 5 tahun melihatmu sok pintar di perusahaan ini. Kamu pikir cuma karena kamu kuliah, kamu lebih hebat dari aku. Rini menahan napas. Saya tidak pernah berpikir begitu, Bu. Oh, tapi kamu bertingkah begitu, teriak Bu Sicheo tiba-tiba. Rini tersentak. Selama ini kamu ikut campur urusan perusahaan. Kamu ajari karyawan ini itu. Kamu ubah sistem seenaknya. Kamu buat laporan tanpa izin. Kamu pikir kamu siapa? Rini merapikan kerudungnya pelan, mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin membantu perusahaan, Bu. Perusahaan siapa? Suara itu bagai petir. Perusahaan keluarga. Suara Rini melemah. Keluarga siapa? Keluargaku atau keluargamu? Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Rini terdiam. Tidak ada jawaban yang aman untuk pertanyaan itu. Bu Sicheo mendekat lebih lagi, hampir menempel. Kamu cuma masuk keluarga ini karena menikahi anakku. Jangan terlalu merasa berarti. Rini menunduk. Hatinya bergetar. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Dan yang paling menjijikkan, lanjut Bu Sicheo, kamu itu merasa sudah berjasa. Padahal apa yang kamu kerjakan itu hal-hal remeh. Hal-hal yang bahkan OB bisa lakukan. Ucapan itu menampar Rini seperti cambuk. Rini mengangkat wajahnya sedikit. Matanya berkaca-kaca. Bu, saya tidak pernah berniat mengambil alih. Saya Hanya apa? Hanya numpang hidup? Hanya ingin terlihat pintar? Hanya ingin pamer bahwa kamu bisa? Rini menggigit bibir bawahnya sampai terasa asin. Bu Sicheo kembali berbalik menuju meja, lalu mengambil tumpukan dokumen yang Rini susun selama 5 tahun terakhir. Laporan, analisis, prospek bisnis, proposal, semuanya. Tanpa ragu, Bu Sicheo meremas beberapa halaman dan melemparkannya ke lantai. Ini semua tidak berguna. Rini menahan napas. Dokumen-dokumen itu jatuh berserakan di kakinya. Hasil kerja keras, begadang, mengabaikan sakit kepala, melewatkan momen pribadi. Semuanya dihina begitu saja. Bu, saya mohon. Suara Rini pecah. Itu dokumen penting. Kita butuh itu untuk presentasi investor. Aku tidak butuh apapun darimu, teriak Bu Sicheo. Kamu itu cuma pengganggu. Pintu tiba-tiba terbuka. Dimas masuk. Rini menoleh, berharap suaminya akan berkata sesuatu.
membelanya, mengingatkan ibunya, atau paling tidak menunjukkan bahwa ia peduli. Namun Dimas hanya berdiri, lalu berkata datar, "Ada apa ini?" Bu Sicheo langsung mengadu. "Anakmu ini, Mas, dia bikin rusuh. Laporan perusahaan berantakan gara-gara dia ubah seenaknya." Rini terkejut. "Bu, saya tidak mengubah apapun tanpa." "Diam," bentak Bu Sicheo. Dimas memijat pelipis. "Rin, kamu kenapa sih? Kenapa selalu bikin Mama marah?" Rini menatap suaminya dengan mata membesar. "Mas, aku tidak buat apa-apa. Aku cuma revisi laporan sesuai permintaan Mama." "Rini." Ibu mertua menunjuknya tajam. "Berhenti pura-pura. Kamu itu nggak kompeten. Bahkan Obe saja mungkin bisa kerja lebih baik dari kamu." Rini membeku. Kalimat itu akhirnya keluar secara langsung, tanpa terselubung. Beberapa karyawan yang kebetulan lewat berhenti tanpa sengaja, terpaku mendengar teriakan itu. Ruangan mendadak senyap, kecuali suara dada Rini yang berdegup cepat. Dimas menatap ibunya. Lalu Rini, "Sudahlah, Rin. Jangan dibalas." Ia menghela napas. "Mama benar. Kamu memang suka terlalu ikut campur." Rini merasakan dunia seolah runtuh. Dadanya sakit. Nafasnya terputus-putus. Ia mendekap tangannya sendiri. "Mas, aku hanya membantu." "Ya sudah, kalau mau bantu, bantu yang ringan-ringan saja," sambung Bu Sicheo dengan nada meremehkan. "Bersih-bersih kantor misalnya. Itu lebih cocok untukmu." Beberapa karyawan spontan menunduk, menahan rasa tidak nyaman. Rini akhirnya tidak kuat. Ia membungkuk memungut dokumen yang berserakan di lantai sambil menahan air mata. Jarinya tremor, tubuhnya gemetar, namun ia tetap berusaha tenang. Saat ia berdiri, tangisnya sudah tak bisa lagi ditahan meski ia mencoba sekuat tenaga. Bu Sicheo tersenyum sinis. "Lihat, Cheng, tidak layak jadi istri direktur." Rini menatap ibu mertuanya dengan mata sembab. "Bu, kenapa ibu selalu benci saya?" Bu Sicheo mendengus. "Karena kamu tidak pernah layak untuk anakku." Jantung Rini serasa dihimpit batu besar. Ia menatap Dimas, orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Dimas hanya berkata, "Rin, pulang saja. Kamu butuh istirahat." Bukan pembelaan. Bukan dukungan. Hanya dorongan halus untuk menghilang. Rini berjalan keluar ruangan sambil memeluk dokumen-dokumen yang sudah kusut, sementara karyawan lain berpura-pura tidak melihat air mata yang jatuh di pipinya. Saat pintu tertutup di belakangnya, ia tahu satu hal. Bu Sicheo tidak lagi menyembunyikan permusuhannya. Ia mulai menunjukkan taring. Dan taring itu diarahkan tepat ke jantung Rini. Namun Rini belum tahu, aksi Bu Sicheo baru saja dimulai. Dan ia akan melakukan apapun untuk menghancurkan Rini sampai ke akar. Suara pintu ruang rapat yang besar itu terdengar berat ketika didorong dari dalam. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Rapat evaluasi bulanan perusahaan keluarga suami Rini. Semua jajaran hadir, mulai dari para manajer, staf, hingga beberapa kerabat suaminya yang ikut memiliki saham kecil di perusahaan tersebut. Rini datang dengan pakaian rapi, wajah tenang, meski hatinya selalu terasa berat sejak ibu mertuanya ikut campur dalam rumah tangganya. Di sebelah Rini, Fanny memperhatikan suasana dengan hati-hati. Ia tahu betul bagaimana ibu mertua Rini sering mengintimidasi menantunya itu, baik di rumah maupun di dalam perusahaan. Ayu duduk di belakang, mencatat beberapa hal sembari memandang Rini dengan tatapan kasihan. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Ayu dan Fanny tahu bahwa hari ini wajah Rini tampak lebih pucat dari biasanya. Rapat belum dimulai ketika ibu mertua Rini, Bu Mardiana, wanita yang selalu tampil glamor dengan suara lantang dan tatapan merendahkan, melangkah masuk. Suaminya, Dimas, hanya berjalan di belakang tanpa ekspresi, seolah sudah terbiasa membiarkan ibunya berkata apapun tanpa berusaha menahan. Begitu melihat Rini, bibir Bu Mardiana langsung menegang, dan tatapan dinginnya menusuk seperti pisau. "Rini," ucapnya lantang, cukup keras hingga orang-orang yang sedang berbicara pelan langsung menoleh. "Saya harap kamu tidak duduk di kursi depan. Itu tempat untuk orang yang berkompeten." Beberapa karyawan saling berbisik, bingung. Sebab mereka semua tahu,
Rini adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam membesarkan perusahaan itu. Selama 5 tahun, Rini mengurus manajemen, marketing, bahkan turun langsung memastikan operasional berjalan lancar. Tapi tidak ada satupun orang yang pernah mendengar Bu Mardiana mengakui usahanya. Rini menarik napas panjang. Saya hanya ingin mengikuti rapat seperti biasa, Bu, ucapnya lembut. Seperti biasa. Bu Mardiana mengangkat alis. Kamu pikir kamu itu siapa? Posisi kamu di perusahaan ini hanya karena kamu menikah dengan putra saya. Kalau bukan karena itu, mungkin kamu sudah saya jadikan OB saja. Semua orang terdiam. Seolah udara tersedot dari ruangan. Fanny berdiri refleks. Bu, mohon bicara yang sopan. Rini sudah bekerja keras. Diam kamu, Fanny, bentak Bu Mardiana. Saya tidak bicara sama kamu. Ayu yang duduk di belakang bisa melihat tangan Rini gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sakit hati yang menumpuk bertahun-tahun. Namun Rini tetap mencoba tersenyum tipis meski pipinya mulai memerah. Rini berkata pelan, saya bekerja bukan untuk mengesankan siapapun, Bu. Saya hanya mencoba membangun perusahaan ini sebaik mungkin. Tapi jawaban itu justru membuat ibu mertua semakin meradang. Kamu bekerja apa? Menyusahkan lebih iya. Teriaknya, semakin keras. Wanita bodoh tak berguna. Kalau bukan karena keluarga kami, kamu itu tidak ada apa-apanya. Rini merasa jantungnya seperti dihantam palu besar. Setiap kata terasa menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Selama 5 tahun ia menahan diri, menerima semua hinaan demi menjaga pernikahan dan perusahaan itu tetap stabil. Tapi hari ini, di depan puluhan karyawan, penghinaan itu menjadi puncak yang tidak bisa lagi ia abaikan. Bu Mardiana bertepuk tangan dengan sinis, lalu berkata lantang, seolah ingin seluruh ruangan menjadi saksi. Lihat semua. Wanita ini, wanita yang kalian kira hebat, sebenarnya tidak lebih dari beban. Posisi dia di sini seharusnya OB. OB saja belum tentu cocok. Hening panjang. Bahkan bunyi jam dinding di ruangan itu terasa keras. Wajah Rini mulai berkaca-kaca. Bukan karena ia lemah, tapi karena harga dirinya diinjak-injak untuk terakhir kalinya. Fanny mendekat, menggenggam tangan Rini dengan lembut. Ayu berdiri tanpa sadar. Hatinya panas melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu. Namun sebelum Rini sempat membalas atau menjelaskan apapun, Bu Mardiana menambahkan satu kalimat terakhir yang membuat semuanya runtuh. Kamu bukan bagian dari keluarga kami. Mulai hari ini, kamu keluar dari rapat-rapat penting. Dan kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi. Perlahan, Rini mengangkat wajahnya. Pandangannya tajam, tidak lagi penuh luka, tapi berubah menjadi ketenangan yang justru membuat orang-orang merinding. Ia tidak membantah. Ia tidak menangis. Ia hanya berkata satu kalimat, lirih namun penuh kekuatan. Baik, Bu. Jika itu yang Anda inginkan, saya akan pergi. Fanny terkejut. Ayu menutup mulutnya. Dimas hanya menunduk. Rini melangkah keluar ruangan dengan tenang, meski di balik langkahnya ada jiwa yang remuk. Tapi satu hal yang tidak disadari siapapun, termasuk Bu Mardiana, adalah bahwa hari itu, Rini baru saja memutuskan sesuatu yang akan membalikan kehidupan seluruh keluarga itu. Dan 3 hari kemudian, dunia akan menyaksikan balasan yang tidak pernah diduga siapapun. Hari itu setelah keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak namun hati hancur, Rini berjalan tanpa arah. Pundaknya bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena rasa sakit yang sudah lama ia pendam akhirnya pecah di hadapan puluhan pasang mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Fanny dan Ayu mencoba menyusul, namun Rini menolak dijemput. Ia hanya mengirim pesan singkat kepada 2 sahabatnya itu. Aku butuh sendiri. Tolong jangan cari aku dulu. Setelah pesan itu, ponselnya mati. Malam pertama tanpa Rini, rumah terasa kosong. Dimas duduk di ruang tamu tanpa kata. Sementara Bu Mardiana sibuk menuduh putranya telah dipermalukan oleh menantu, tak tahu diri. Sudah kubilang dia hanya beban. Seru Bu Mardiana sambil melipat tangan. Bagus kalau dia pergi. Perusahaan ini bisa lebih maju tanpa wanita tidak berguna seperti dia. Namun untuk pertama kalinya, Dimas tidak menjawab. Ia hanya memandangi pintu rumah, berharap pintu itu terbuka dan Rini masuk sambil tersenyum seperti biasanya.
Tapi malam berlalu, dan Rini tidak kembali. Hari pertama. Pagi datang, dan Dimas mulai panik. Ia mencoba menelpon beberapa kali, tapi nomor Rini tidak aktif. Ia bahkan datang ke rumah orang tua Rini, tapi mereka juga bingung dan mengatakan Rini tidak pulang ke sana. Fani dan Ayu adalah yang paling gelisah. Ini bukan sifatnya, kata Fani. Rini tidak pernah menghilang seperti ini. Ayu setuju. Dia pasti terluka sangat dalam. Kita harus cari dia. Mereka berdua mengelilingi kota, mencoba semua tempat yang biasanya dikunjungi Rini. Taman kecil dekat kantor, kedai kopi tempatnya bekerja hingga larut malam, bahkan gedung lama tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama saat membangun proyek pertama perusahaan. Namun Rini tidak ada di manapun. Hari kedua. Berita hilangnya Rini tersebar di kantor. Suasana menjadi mencekam. Banyak karyawan merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa saat ibu mertua Rini mempermalukannya di ruang rapat. Ayu menangis di meja kerjanya. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Fani menggenggam bahu Ayu. Rini bukan tipe yang menyerah. Dia pasti sedang mempersiapkan sesuatu, atau mencoba menyembuhkan dirinya. Di rumah besar keluarga Dimas, situasinya tidak lebih baik. Dimas mulai frustasi, namun ibunya tetap keras kepala. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Lebih baik begitu, bentak Bu Mardiana. Dimas menatap ibunya dengan wajah kecewa. Bu, Rini sudah membangun perusahaan ini selama 5 tahun. Tanpa dia, banyak hal tak akan berjalan. Dan, dia istriku. Tapi dia tidak pantas untukmu, jawab Bu Mardiana cepat. Untuk pertama kalinya, Dimas meninggikan suara. Atau mungkin, selama ini, saya yang tidak pantas untuk dia. Bu Mardiana terdiam, terkejut. Ia tidak pernah melihat putranya seperti itu. Hari ketiga. 3 hari terasa seperti 3 bulan. Fani dan Ayu berkumpul di kedai kopi sambil menatap ponsel, berharap ada kabar dari Rini. Tidak ada. Rasa bersalah memuncak di hati Dimas. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan hanya bisa memikirkan satu hal. Kata-kata terakhir Rini sebelum pergi. Jika itu yang Anda inginkan, saya akan pergi. Dimas memukul meja keras-keras. Aku harus menemukannya. Aku harus minta maaf. Namun sebelum ia sempat keluar rumah, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor itu tidak dikenal. Namun ia mengenal gaya penulisannya. Aku baik-baik saja. Jangan cari aku. Kita akan bertemu lagi pada waktunya. Rini. Napas Dimas tersengal. Rini. Kamu di mana? Tidak ada balasan. Di tempat lain, Fani dan Ayu menerima pesan yang sama dalam waktu bersamaan. Ayu langsung menangis lega. Syukurlah dia hidup. Namun Fani justru menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Pesannya, terlalu tenang, terlalu rapi. Seakan-akan Rini bukan sekadar menghilang, dia sedang merencanakan sesuatu. Ayu menatap Fani dengan mata melebar. Maksudmu? Fani mengangguk pelan. Sepertinya Rini akan kembali. Tapi bukan sebagai wanita yang sama. Ia menatap jendela, angin malam menerpa wajahnya. 3 hari menghilang bukan karena dia lari, tapi karena dia sedang mempersiapkan sesuatu besar. Dan benar, esok harinya, saat semua orang mengira Rini masih hilang, Rini muncul kembali dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Bu Mardiana, Dimas, seluruh perusahaan, semua akan terkejut. Dan balasannya, baru akan dimulai. 3 hari yang semua orang pikir sebagai masa menghilangnya Rini, ternyata adalah 3 hari yang ia gunakan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pelarian. Di salah satu kota kecil yang tenang, jauh dari sorotan kantor dan keluarga Dimas, Rini duduk di sebuah kamar hotel sederhana namun bersih. Di hadapannya ada laptop, ratusan dokumen yang tersusun rapi, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Tatapannya tajam, bukan lagi tatapan wanita yang baru saja dihina di depan puluhan orang, melainkan tatapan seseorang yang sudah melewati titik sakit terdalam, dan kini berdiri di ambang perubahan besar. 5 tahun, gumamnya sambil membuka fail laporan keuangan. 5 tahun aku bangun perusahaan ini hampir dari nol. 5 tahun aku bekerja tanpa tidur, tanpa dihargai, tanpa dianggap. Setiap kata yang diucapkannya penuh luka, tapi juga penuh tekad.
Dan balasannya? Hinaan, dan aku diperlakukan seperti sampah. Rini mengetik cepat, jemarinya bergerak penuh kendali. Ia tidak sekadar merencanakan balas dendam. Ia sedang menyusun ulang hidupnya. Dengan detail. Dengan strategi. Hari pertama mengumpulkan bukti. Rini menghabiskan hari pertama dengan mengakses semua data perusahaan yang selama ini ia kelola. Meskipun posisinya diturunkan oleh ibu mertua, ia masih memiliki akses cadangan yang ia buat bertahun-tahun lalu. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai langkah keamanan perusahaan. Dan sekarang, akses itu menyelamatkannya. Ia menemukan ketidakwajaran yang selama ini ia abaikan. Beberapa proyek fiktif yang disahkan oleh kerabat Bu Mardiana. Aliran dana yang tidak masuk akal. Laporan manipulatif yang menutupi kerugian besar. Dan tanda tangan Dimas yang jelas dipalsukan. Rini menyatukan semuanya dalam sebuah folder yang ia beri nama, CEO True Report. 3 hari lagi, bisiknya. Aku akan kembalikan semuanya pada tempatnya. Tatapannya dingin. Hari kedua bertemu sekutu rahasia. Hari kedua, Rini bertemu seseorang yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun, bahkan Fani dan Ayu. Seorang pria berjas abu tua datang menghampirinya di lobi hotel. Berwajah tegas, berusia sekitar 50-an, dengan langkah yakin seorang profesional. Rini, sapanya lembut. Kudengar sesuatu buruk terjadi. Rini menatap pria itu, lalu menunduk hormat. Pak Bram, saya minta bantuan Anda. Pak Bram adalah mantan direktur perusahaan besar yang dulu pernah ditolong Rini saat membutuhkan konsultan marketing. Beliau sangat menghargai Rini. Bahkan pernah mengatakan bahwa Rini adalah satu dari sedikit orang jujur yang pernah ia temui. 2 orang itu duduk, dan Rini menjelaskan semuanya. Dari hinaan ibu mertua, pengusiran, hingga manipulasi laporan perusahaan. Pak Bram mengangguk pelan. Jadi mereka mempermalukan orang yang membangun perusahaan itu dengan tangannya sendiri. Rini menahan napas, memaksa dirinya tetap tegar. Ya, Pak. Pak Bram menatapnya dalam-dalam. Aku akan membantumu. Tidak ada perusahaan yang boleh dijalankan dengan tekanan dan penghinaan. Apalagi terhadap seseorang yang bekerja jujur. Rini mulai mempersiapkan langkah hukum, laporan resmi, serta strategi yang akan mengguncang perusahaan tempat ia berkorban selama 5 tahun. Hari ketiga menyusun panggung balasan. Hari ketiga adalah hari paling penting. Rini duduk di depan cermin. Wajahnya masih pucat. Namun matanya kini bersinar dengan kekuatan baru. Ia bukan lagi Rini yang dipermalukan. Ia adalah Rini yang siap menegakkan martabatnya. Ia mengambil ponsel, lalu mengirimkan pesan yang sama ke 3 orang. Untuk Ayu. Besok jam 10 pagi. Siapkan dirimu. Aku butuh kamu. Untuk Fani. Besok aku kembali. Jangan takut. Kamu harus ada di belakangku. Untuk Dimas. Aku akan datang ke perusahaan besok. Ada hal yang harus kamu dengar. Pesan paling singkat ia kirim kepada Bu Mardiana. Besok kita bertemu. Rini berdiri, mengambil map tebal berisi bukti, dokumen legalitas, dan surat-surat penting yang ia siapkan dengan matang. Ia menyimpannya ke dalam tas kulit coklat yang biasa ia bawa saat rapat direksi. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. 3 hari cukup untuk memulihkan diri dan mempersiapkan panggung balasan. Ia tersenyum kecil, senyum yang bukan lagi penuh luka, melainkan penuh tekad dan ketenangan. Bu Mardiana ingin aku jadi OB. Rini mengepalkan tangan. Sekarang biarkan dia lihat siapa sebenarnya yang membangun semua ini. Dengan langkah mantap, Rini keluar dari kamar hotel. Dan keesokan harinya, ia akan kembali ke perusahaan itu bukan sebagai korban, melainkan sebagai badai yang akan membuka semua kebenaran. Pagi itu perusahaan terasa berbeda. Semua karyawan bekerja dengan gelisah, seolah ada angin yang membawa firasat besar. Tidak ada yang tahu apa, tapi semua merasakannya. Setelah 3 hari tanpa kabar pasti, rumor tentang Rini menyebar pelan. Ada yang bilang ia sakit, ada yang bilang ia pergi keluar kota, ada pula yang menyebut ia mungkin tidak akan kembali lagi. Namun tepat pukul 09.58, segala firasat itu menjadi kenyataan. Di lobi perusahaan, pintu utama yang besar dan tinggi itu terbuka perlahan.
Suara langkah sepatu yang ringan namun mantap terdengar menggema di lantai marmer. Semua pegawai yang berada di lobi spontan menoleh. Rini. Wanita yang mereka lihat hari itu bukan Rini yang sama 3 hari lalu. Ia tampil elegan dengan blazer hitam sederhana, rambut rapi disanggul rendah, wajahnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada luka yang terlihat. Tidak ada getaran takut. Tidak ada air mata. Yang tersisa hanya sorot mata tajam yang membuat orang otomatis menunduk. Fanny dan Ayu, yang sudah menunggunya sejak pagi, berdiri terpaku melihat perubahan itu. Keduanya langsung menghampiri. Rini, bisik Fanny dengan suara gemetar. Ayu bahkan menutup mulutnya karena matanya berkaca-kaca. Kamu kelihatan beda. Sangat beda. Rini tersenyum kecil. Tapi senyumnya bukan senyum lemah seperti yang biasa mereka lihat. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menunggu. Fanny memeluknya erat, seakan takut Rini akan menghilang lagi. Ayu menambahkan dengan suara bergetar, kami kira kamu pergi untuk selamanya. Rini menggeleng. Aku tidak pergi. Aku hanya menyiapkan sesuatu. Ia mengangkat tas kulit coklat yang sudah menjadi tanda tanya besar. Dan hari ini, semuanya akan selesai. Di ruang direksi. Bu Mardiana sudah duduk di kursi paling depan, mengenakan setelan mahal dan ekspresi penuh kejengkelan. Dimas berdiri di sampingnya, gelisah sejak semalam menerima pesan dari Rini. Ia tidak tidur, dan bekas cemas masih terlihat jelas di wajahnya. Para manajer dan staf senior berdiri berbaris rapi. Tak satu pun berani berbicara. Ketika pintu terbuka, semua mata menoleh. Rini masuk dengan langkah yang membuat ruangan langsung sunyi. Dimas tersentak. Rini. Bu Mardiana mengangkat dagu dengan angkuh. Hah? Kamu kembali juga? Kukira kamu sudah sadar diri dan pergi. Rini berjalan tanpa menoleh sedikit pun pada komentar itu. Ia menaruh tas kerjanya di meja besar, di kursi yang dulu menjadi tempatnya bertahun-tahun. Semua orang menatapnya. Setelah menata beberapa dokumen, barulah Rini menatap Bu Mardiana. Bu, saya kembali bukan untuk berdebat. Nada suaranya rendah, tapi tegas. Lebih tajam daripada bentakan manapun. Lalu untuk apa kamu datang? Tanya Bu Mardiana sambil melipat tangan. Rini menatapnya lama, lalu berkata, untuk menyelesaikan apa yang Anda mulai 3 hari lalu. Ruangan bergemuruh pelan. Beberapa manajer menelan ludah. Dimas melangkah maju. Rini, kalau kamu marah soal kejadian kemarin, aku? Ini bukan lagi soal itu. Mas, potong Rini tanpa emosi. Ini tentang perusahaan. Dan tentang kebenaran yang harus didengar semua orang. Bu Mardiana tertawa sinis. Kebenaran? Kebenaran apa lagi yang mau kamu buat-buat? Rini membuka map coklatnya. Mengeluarkan dokumen tebal, beberapa lembar laporan asli, bukti transfer, tanda tangan palsu, rekaman, dan surat legal dari pengacara. Suara kertas yang diletakkan di meja terdengar sangat keras di telinga semua orang. Ini, ucap Rini, adalah laporan keuangan asli selama 2 tahun terakhir. Laporan yang Anda sembunyikan dari suami saya dan seluruh direksi. Bu Mardiana langsung pucat. Kak, kamu bicara apa? Dan ini, Rini mengangkat selembar berwarna merah, adalah penjelasan detail tentang proyek fiktif bernilai miliaran yang Anda setujui untuk kerabat Anda. Proyek yang tidak pernah ada, tapi dananya menghilang. Semua orang langsung tegang. Dimas terpaku, mulutnya ternganga. Rini melanjutkan dengan suara tenang namun menusuk. Lalu yang ini, tanda tangan Mas Dimas yang dipalsukan. Dimas memegang dahinya. Wajahnya seperti kehilangan darah. Dan yang terakhir, Rini mengeluarkan surat bermeterai. Adalah laporan resmi dari konsultan independen yang membuktikan bahwa perusahaan mengalami kerugian besar. Bukan karena kinerja karyawan, bukan karena ekonomi, tapi karena penyalahgunaan wewenang. Ruangan benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani bernapas keras. Bu Mardiana mencoba berdiri. Kamu memfitnah. Kamu. Semua ini bukan pendapat saya, Bu. Rini menoleh singkat. Ini fakta. Mana buktinya kalau itu benar? Teriak Bu Mardiana panik. Dengan tenang, Rini menekan tombol remote dan layar proyektor menyala. File demi file terbuka. Rekaman transaksi.
Tanda tangan yang dibandingkan. Bukti pengalihan dana. Semuanya terpampang jelas, tidak bisa dibantah. Bu Mardiana jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya memutih. Ayu di belakang sampai menutup mulutnya dengan kedua tangan. Fani menatap Rini dengan kekaguman baru. Dimas memandang istrinya dengan campuran kaget, bangga, dan bersalah. Rini menutup presentasi. Selama 5 tahun, saya bekerja jujur untuk perusahaan ini. Tapi Anda balas dengan hinaan. Anda mempermalukan saya di depan semua orang. Anda kira saya akan diam? Ia menatap ibu mertuanya lurus-lurus. Saya menghilang 3 hari bukan untuk lari. Saya menghilang 3 hari untuk mempersiapkan kebenaran. Tubuh Bu Mardiana gemetar. Kau, berani sekali? Ada hal terakhir yang ingin saya katakan, sambung Rini pelan. Semua mata tertuju padanya. Rini menghela napas, lalu berkata dengan suara yang terdengar tenang, namun membuat semua orang merinding. Balasan saya belum selesai. Ini baru permulaan. Dan seluruh ruangan terpaku, menyadari bahwa Rini yang kembali hari itu bukan lagi korban. Ia adalah badai yang datang membawa kebenaran. Dan tidak ada satupun yang siap menghadapi kelanjutannya. Setelah Rini membuka semua bukti di ruang rapat, suasana perusahaan berubah drastis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan padanya. Tidak ada lagi bisikan yang menyalahkan. Semua orang kini melihat Rini sebagaimana mestinya. Sosok yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan tanpa pernah meminta penghargaan. Tapi hari itu, hari kehancuran besar dimulai. 1. Direksi gempar dan ketakutan. Direksi perusahaan yang sebelumnya tunduk pada Bu Mardiana kini saling pandang dengan wajah panik. Selama ini, mereka hanya mengikuti perintah, menutup mata terhadap kejanggalan karena takut kehilangan jabatan. Kini, semua bukti berada di hadapan mereka, dan tidak ada satupun jalan untuk membantah. Pak Arman, salah satu manajer senior, berdiri dengan suara bergetar. Bu Mardiana, bagaimana penjelasan Anda soal bukti-bukti ini? Bu Mardiana terdiam. Wajahnya pucat dan tangan gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu merasa berkuasa itu terlihat kecil, rapuh, dan ketakutan. Semua itu rekayasa. Rini memalsukan semuanya? Katanya terbata. Namun Rini dengan tenang menekan tombol pada remote. Rekaman suara terdengar jelas ke seluruh ruangan. Suara Bu Mardiana berbicara dengan kerabatnya. Sudah, cairkan saja. Gunakan nama anakku. Dia tidak akan tahu. Direksi terbelalak. Tidak ada lagi jalan untuk berkelit. 2 komisaris datang tiba-tiba. Belum sempat siapapun mengambil napas, pintu ruang rapat terbuka keras. 3 orang pria berjas rapi masuk dengan wajah serius. Mereka adalah jajaran komisaris perusahaan yang selama ini berada di kantor pusat dan jarang mengunjungi cabang. Ketua komisaris, Pak Fikri, langsung berbicara lantang. Kami menerima laporan independen mengenai penyalahgunaan dana. Dan kami juga menerima salinan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Ibu Rini. Mata semua orang langsung menoleh kepada Rini. Bu Mardiana tampak semakin pucat. Mulai hari ini, lanjut Pak Fikri, kami resmi membekukan seluruh hak keputusan Bu Mardiana atas perusahaan. Bra. Bu Mardiana berdiri dan membanting meja. Kalian tidak berhak. Ini perusahaan keluarga. Perusahaan anakku. Pak Fikri menatapnya tajam. Justru karena perusahaan keluarga, kami harus melindunginya dari kehancuran total. Ia mengeluarkan dokumen resmi. Dan berdasarkan penyelidikan awal, Bu Mardiana telah menyebabkan kerugian hampir 20 miliar rupiah. Ruangan bergemuruh. 3. Dimas tersadar dan hancur. Dimas, yang sejak tadi diam, akhirnya terduduk lemas. Seluruh kebenaran menghantam kepalanya seperti palu yang dijatuhkan berkali-kali. Selama ini aku percaya sama ibu, bisiknya lirih. Matanya memerah menahan malu dan rasa bersalah. Rini? Mas, potong Rini tanpa memandangnya. Saya tidak datang untuk permintaan maaf hari ini. Saya datang untuk menegakkan kebenaran. Dimas menunduk dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Ia sadar bahwa selama ini ia menutup mata, membiarkan ibunya mengatur segalanya. Dan Rini yang harus menanggung luka itu sendirian. 4. Bu Mardiana resmi dicopot. Pak Fikri melanjutkan.
Dengan bukti yang ada, serta rekaman yang Anda buat sendiri, Bu Mardiana, kami resmi mencopot Anda dari posisi Anda. Mulai hari ini, Anda tidak lagi memiliki kewenangan apapun di perusahaan ini. Bu Mardiana membeku. Bibirnya bergetar. Tidak, kalian tidak bisa. Ini perusahaan keluarga. Aku membangunnya. Semua orang terdiam. Dan Rini yang menjawab, dengan suara lembut namun menghantam. Anda salah, Bu. Perusahaan ini dibangun oleh kerja keras orang-orang yang Anda hina. Saya termasuk di antaranya. Mata Bu Mardiana menatap Rini dengan ketakutan. 5 perusahaan mulai retak dari dalam. Setelah pencopotan itu, efek domino terjadi. Bank memutus kerjasama karena ditemukan manipulasi laporan. Investor meminta klarifikasi dan mulai menarik modal. Proyek yang selama ini ditutup-tutupi terungkap sebagai proyek kosong. Media mulai mendengar rumor internal dari pegawai yang ketakutan. Berita menyebar cepat. Perusahaan keluarga terkenal terancam bangkrut. Korupsi internal terungkap. Ibu mertua direktur jadi tersangka. Bu Mardiana hanya bisa duduk lemas di ruangannya. Tidak percaya bahwa semua yang ia banggakan kini runtuh hanya dalam beberapa jam. Fani dan Ayu berdiri di belakang Rini dengan bangga. Menyadari bahwa sahabat mereka bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga mengungkap kebenaran yang selama ini semua orang takut bongkar. 6 Rini menyerahkan keputusan akhir. Di hadapan komisaris dan direksi, Rini berdiri tegak. Apakah Anda ingin kembali memimpin perusahaan ini? Tanya Pak Fikri. Fani dan Ayu menahan napas. Dimas menatapnya sambil berharap. Namun Rini menggeleng perlahan. Tidak. Semua mata membelalak. Saya sudah terlalu lama bekerja di tempat yang tidak menghargai saya. Saya sudah memberikan 5 tahun hidup saya. Dan saya rasa, itu cukup. Ia melirik Bu Mardiana yang kini terisak kecil. Saya ingin hidup yang baru. Tanpa penghinaan. Tanpa tekanan. Tanpa dipaksa menjadi orang yang tidak saya kenal. Lalu Rini berkata dengan tenang. Saya akan meninggalkan perusahaan ini. Dimas berdiri refleks. Rini. Rini menatapnya. Mas, jangan cegah saya. Saya sudah memutuskan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas tidak punya kata-kata. 7 badai itu akhirnya menghancurkan semuanya. Dengan langkah pelan dan anggun, Rini mengambil tasnya dan keluar dari ruang rapat. Dan ketika pintu tertutup, semua orang menyadari bahwa kepergian itu bukan hanya kepergian satu orang. Itu adalah tanda bahwa perusahaan keluarga itu resmi hancur. Tidak hanya keuangannya, tidak hanya reputasinya, tapi juga hubungan keluarga yang selama ini tampak kuat namun sebenarnya rapuh. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat penghinaan. Wanita bodoh tak berguna. Yang kini berbalik menjadi palu yang menghancurkan segalanya. Rini berjalan menjauh dari gedung itu dengan napas lega. 3 hari ia menghilang, dan hari ini menjadi bukti bahwa balasannya baru dimulai. 3 bulan berlalu sejak kejadian memalukan yang mengguncang seluruh kota. Sejak video si Cheo, ibu mertua Fani, berteriak dan menghina Rini di depan para tamu tersebar kemana-mana. Nama keluarga suami Rini menjadi bahan gunjingan, reputasi perusahaan mereka jatuh, dan para investor kabur satu persatu. Namun di balik kehancuran itu, Rini justru bangkit. Pagi itu, matahari baru saja menyemburkan warna keemasan ketika Rini melangkah keluar dari mobil hitam elegannya. Rambutnya terikat rapi, wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih berwibawa dibandingkan beberapa bulan lalu. Fani dan Ayu berjalan di sampingnya. Keduanya seperti bayangan yang setia dan kuat. Jadi, ini kantornya? Tanya Fani. Matanya membesar melihat bangunan 5 lantai bergaya modern minimalis dengan logo besar di depan. RV Corporation. R. Rini. V. Fani. Corporation. Perusahaan yang dibangun dari nol, dengan keringat dan harga diri. Rini tersenyum tipis. Iya. Bukan yang termewah, tapi semuanya hasil kerja keras kita. Ayu menoleh padanya, wajahnya bangga. Ini lebih dari cukup. Ini bukti kalau kamu bukan wanita bodoh tak berguna, seperti kata mereka. Rini menghela napas panjang, menatap bangunan itu dengan tatapan yang penuh luka sekaligus harapan. Aku tidak membangun ini untuk membalas dendam.
Aku hanya ingin membuktikan bahwa diriku berharga, dan aku tidak pantas diperlakukan seperti sampah. Namun di balik kata-katanya, ada ketegasan yang dingin. Sebuah tekad yang lahir dari hati yang sudah terlalu lama disakiti. Beberapa bulan sebelumnya, awal kebangkitan Rini. Setelah 3 hari menghilang, Rini datang dengan rencana yang membuat Fanny dan Ayu terpana. Perusahaan keluarga mereka dikelola dengan cara tradisional. Tidak ada digitalisasi, tidak ada sistem modern, kata Rini, menunjukkan berkas-berkas hasil analisanya. Apa rencanamu? Tanya Ayu. Rini menatap kedua sahabatnya sambil menghembuskan napas pelan. Kalau mereka ingin menjatuhkanku, baik. Aku hanya perlu berdiri lebih tinggi dari mereka. Meski hancur secara mental, Rini menemukan satu titik. Keahliannya membangun sistem perusahaan. Selama 5 tahun dia bekerja tanpa upah layak, tanpa penghargaan, tanpa nama. Semua sistem, laporan keuangan, struktur operasional, dialah yang menyusunnya. Kini ia menggunakan pengetahuan itu untuk membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Dengan tabungan yang dikumpulkan diam-diam dan kerja sampingan yang ia lakukan tanpa diketahui keluarga suaminya, ia memulai semuanya dari kecil. Fanny dan Ayu ikut bergabung, masing-masing membawa keahlian mereka. Fanny, ahli pemasaran digital. Ayu, mengatur legalitas dan administrasi. Mereka bertiga, seperti 3 pasukan kecil yang bergerak senyap namun cepat. Kembali ke masa kini. Semua divisi sudah siap. Rin, lapor Ayu sambil memegang tablet. Karyawan baru mulai kerja minggu depan. Fanny menambahkan, investor Taiwan yang kamu temui kemarin bilang siap menanam modal. Nilai investasi pertama saja sudah cukup untuk mengguncang pasar. Rini mengangguk, menelan rasa haru yang menggenang di tenggorokannya. Terima kasih. Kalian benar-benar penyelamatku. Fanny tersenyum sambil memeluknya. Kita bukan penyelamatmu. Kita hanya membantu seseorang yang pantas mendapat lebih dari apapun yang pernah ia terima. Ayu menambahkan, sekarang giliranmu berdiri sebagai dirimu sendiri. Hari itu, RV Corporation resmi dibuka. Wartawan berdatangan. Investor hadir. Karyawan menyambut dengan senyum penuh antusiasme. Dan Rini, berdiri di podium, memberikan pidato pertamanya sebagai CEO. Saya pernah berada di posisi paling rendah dalam hidup. Saya pernah dianggap tidak berharga. Tetapi justru dari sanalah saya belajar bahwa harga diri bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar terasa seperti serpihan masa lalu yang akhirnya dilepaskan. Rini melanjutkan dengan suara mantap. Perusahaan ini lahir dari luka, tetapi tumbuh dengan harapan. Semoga RV Corporation bukan hanya menjadi tempat bekerja, tapi tempat orang-orang dihargai. Tepuk tangan menggema. Ayu menangis diam-diam. Fanny tersenyum lebar. Rini menatap mereka dan membalas senyum itu. Dia bukan lagi wanita yang dipermalukan di depan banyak orang. Dia bukan lagi menantu yang diinjak-injak oleh ibu mertua si Cheo. Dia bukan lagi wanita bodoh tak berguna. Hari itu, Rini lahir kembali. Dan dunia akan segera tahu siapa dirinya. 3 bulan setelah RV Corporation berdiri, nama Rini mulai dikenal di dunia bisnis lokal. Perusahaannya tumbuh cepat, stabil, dan elegan. Sangat berbeda dengan perusahaan keluarga mantan suaminya yang kini semakin menurun. Namun hari itu, sesuatu terjadi. Sebuah pertemuan yang menjadi penutup. Sekaligus karma paling elegan yang pernah Rini bayangkan. Pertemuan tak terduga di Hotel Bintang 5. Sore itu, Rini menghadiri acara gala bisnis di hotel mewah. Ia mengenakan setelan putih elegan, rambut disanggul rapi, wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Fanny dan Ayu berjalan di kiri kanan, seperti 2 bodyguard sekaligus sahabat yang tak pernah meninggalkannya. Saat memasuki lobi hotel, suara seseorang membuat langkah Rini terhenti. Rini? Kamu Rini, kan? Rini menoleh. Di sana berdiri ibu mertuanya, Bu Si Cheo, mengenakan pakaian yang tadinya terlihat mewah, namun kini tampak kusam karena jelas sudah lama dipakai berulang-ulang. Wajahnya kuyu, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita sombong yang pernah memaki Rini di depan semua tamu. Bu, Rini menjawab tenang. Begitu ibu mertua itu melihat Rini lebih dekat, ia memegangi dadanya,
terperangah melihat perubahan menantu yang dulu selalu dilecehkannya. Kenapa kamu? Terlihat sangat. Ia tak sanggup mengucapkan kata-katanya sendiri. Ayu berbisik pada Fanny, karma elegan mulai bekerja. Kehancuran yang terbongkar. Bu Sicheo mendekat, suaranya bergetar. Rini, tolong ibu. Rini mengerutkan alis tipis. Ada apa, Bu? Ibu mertua itu menunduk. Air mata jatuh di lantai marmer. Perusahaan keluarga hancur total, investor kabur, hutang menumpuk, rumah disita. Matanya terangkat dengan tatapan memohon. Semua orang bilang, ini karena ucapan ibu waktu itu. Mereka bilang ibu dapat balasan. Fanny dan Ayu saling pandang, hampir tak percaya bahwa wanita yang dulu begitu angkuh kini bersujud secara emosional. Bu Sicheo melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya putus-putus. Rini, kamu kan ahli membangun perusahaan, tolong bantu ibu, tolong bangunkan lagi perusahaan keluarga. Tanpa kamu, semuanya hancur. Rini diam cukup lama. Tatapannya bukan dendam, bukan pula marah, bukan kasihan berlebihan. Hanya tatapan seorang wanita yang telah mengerti hidup. Akhirnya ia berkata pelan. Bu, 5 tahun saya membantu, membangun, bekerja sehari semalam tanpa dipandang sebagai manusia. Saat saya saling membutuhkan, ibu memperlakukan saya seperti sampah. Bu Sicheo gemetar. Rini, maaf, Bu mohon. Rini menghela napas. Saya memaafkan ibu, tapi tidak bisa kembali. Mata ibu mertuanya membesar, seolah ia mendengar hukuman paling menyakitkan dalam hidupnya. Saya sudah punya jalan sendiri. Dan saya tidak akan kembali ke tempat yang membuat saya hancur. Fanny memegang bahu Rini, memberi kekuatan. Ayu menatap ibu mertua itu dengan tatapan tak percaya. Rini melanjutkan, suaranya lembut, tapi tegas. Kebaikan tanpa batas hanya akan membuat seseorang diinjak. Saya tidak membalas ibu, tapi saya belajar. Ibu mertua itu jatuh terduduk, menutup wajah. Sementara Rini melangkah pergi. Karma elegan. Ketika dendam tidak perlu teriakan. Saat ia berjalan menuju ballroom hotel, Fanny bertanya pelan. Rin, kamu tidak menolongnya sedikit pun? Rini tersenyum tipis, matanya jernih. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Ayu mengangguk pelan. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada membalas dengan cara kasar. Rini menjawab sambil menatap jam tangan elegannya. Karma tidak perlu kita undang. Ia datang sendiri. Dan benar saja, hidup memutarbalikkan keadaan dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Pidato terakhir yang menjadi pelajaran. Malam itu, di panggung acara gala, Rini diberikan kesempatan untuk berbicara. Ia berdiri dengan anggun, memandang ratusan pengusaha, investor, dan tamu undangan. Saya pernah dianggap tidak berharga. Pernah ditertawakan, dihinakan, bahkan diperlakukan lebih buruk daripada karyawan. Suasana seketika sunyi. Tetapi dari semua itu, saya belajar satu hal penting. Harga diri kita tidak ditentukan oleh siapa yang meremehkan kita, tetapi oleh bagaimana kita membangun diri kita kembali. Tepuk tangan pelan mulai terdengar. Ayu menunduk, terharu. Fanny meletakkan tangan di dada, bangga. Rini melanjutkan. Dan jika suatu hari orang yang pernah meremehkan kita datang mencari bantuan, jangan balas dengan dendam. Balaslah dengan batasan. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Rini tersenyum. Senyum yang lahir dari luka, kekuatan, dan kebijaksanaan. Akhir yang membawa manfaat. Rini tidak membawa kebencian. Ia tidak menjerumuskan keluarga mantan suaminya lebih dalam. Ia tidak menggunakan kekayaan barunya untuk menghina balik. Ia hanya memilih untuk tidak kembali. Dan itulah balasan paling elegan. Karma bekerja bukan karena Rini marah, tapi karena mereka salah memperlakukan orang yang tulus. Fanny menepuk punggung Rini. Kamu sudah menang, Rin. Dari dulu kamu menang, tapi baru sekarang kamu melihatnya. Ayu tersenyum hangat. Kini kita mulai hidup baru, tanpa luka yang mengikat. Rini mengangguk. Mulai hari ini, bab masa laluku resmi ditutup. Ia berjalan menuju masa depan yang ia bangun sendiri, dengan keberanian, harga diri,
dan elegansi yang tak pernah dimiliki oleh orang-orang yang meremehkannya. Dan di balik itu semua, pembaca bisa mengambil satu pelajaran besar. Jangan pernah meremehkan orang yang tulus, karena diam-diam, merekalah yang paling kuat ketika bangkit. Tam.